fenomena COVID ini akan menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar. Saya mungkin akan merespon soal kesenjangan di desa dan kemudian dikaitkan dengan satu pertanyaan dari Bu Heriberta tadi. Ini akan ada dampak yang sangat meluas ya. Dan kemudian kita juga mesti memperhatikan bahwa kondisi desa itu sangat beraneka ragam. Kalau kita bandingkan dengan desa, juga ada satu keragaman tersendiri. Itu beberapa hal yang ingin saya respon. Yang pertama adalah bagaimana dengan dampak yang semakin meluas dan kemudian adanya kesenjangan yang semakin melebar. Itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri karena warga desa katakanlah mereka yang masih punya sumber daya, yang masih punya suatu kapital yang cukup kuat ya, itu masih bisa bertahan gitu. Jadi bagaimanapun kondisi ini, apakah mereka harus tinggal di rumah, mengurangi pergi keluar, kemudian takut untuk keluar karena di rumah sumber daya masih cukup terpenuhi. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang berasal dari strata yang di bawah? Apalagi juga kalau di sektor pertanian saya rasa juga kebijakan tinggal di rumah gitu ya, di rumah saja gitu. Itu sesuatu yang dikatakan sangat bias kota dan petani juga tidak akan membiarkan tanamannya kering kalau dia harus tinggal di rumah ya. Misalnya semacam itu, jadi ada situasi-situasi yang beraneka ragam dan kemudian ada kesenjangan ya antara kaya miskin, antara yang punya sumber daya dengan yang mereka tidak ada akses ke sumber daya. Oleh karena itu ada menurut hemat saya lagi-lagi ya, yang pertama adalah bagaimana bahwa COVID ini atau kondisi ini mau tidak mau menuntut kepada kita semua bahwa pentingnya ada satu kebersamaan kembali ya. Ada satu kesadaran bersama, kesadaran kolektif gitu. Jadi nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kebersamaan yang mungkin juga kondisinya juga sudah mulai memudar, tapi di desa-desa tertentu juga itu masih ada gitu. Jadi kalau di kota mungkin sudah bergeser pada sistem upah, maka lagi-lagi ya ini satu daya yang sangat penting, sosial kapital yang sangat penting ya, bahwa ada bersama, ada masalah yang sangat besar. Dan ini yang kemudian menurut hemat saya juga ada kita kembali membangun solidaritas ya, baik itu solidaritas yang vertikal maupun yang horizontal ya. Solidaritas sosial. Mari kita tangani bersama-sama kesenjangan itu ya. Bagaimana yang mereka yang cukup punya sumber daya yang masih cukup juga kemudian dengan kesadarannya juga menolong yang lemah. Demikian juga antar yang petani-petani di kelas bawah pun dengan lembagaan-lembagaan yang ada di desa masih diharapkan masih bisa berbagi. Sehingga dengan demikian ada solidaritas, ada kebersamaan di antara warga desa. Dan ini sebenarnya nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh desa. Dan saya rasa itu masih sangat memungkinkan ya untuk dibangunkan ke depan. Gitu. Kemudian, yang ini tentu bagaimana sekarang peran pemimpin-pemimpin, peran tokoh-tokoh baik itu di tingkat lokal. Kalau lokal itu yang kami lebih menunjuk kepada solidaritas tadi, gitu ya, itu peran tokoh-tokoh lokal sangat diharapkan, ya. Sangat penting karena kalau kembali kepada bagaimana agar desa dikatakan tangguh, ya, desa itu mempunyai kemandirian dalam menentukan kebijakannya, gitu ya, di level yang bawah. Kalau kemudian dengan adanya undang-undang desa lalu mengarah kepada keseragaman, ya, itu memang dalam kondisi sekarang tentu sangat sulit, ya. Mari kita kembali keragaman, ya. Keragaman itu kita lihat sebagai potensi yang
gak harus dengan satu model gitu kan ya, sesuai dengan potensi masing-masing gitu ya. Ini sementara apa yang bisa kami sampaikan, apa yang bisa kami tanggapi dari beberapa yang menulis di chat, kemudian tadi juga ada yang mempertanyakan. Lalu kalau kemudian nah strateginya sekarang ya, strategi ke depan seperti apa gitu ya. Ini karena ya ini peristiwa yang tidak kita duga-duga, datangnya tiba-tiba gitu ya. Tentu juga kita juga belum tahu akan seperti apa. Maka proses kembali melihat kekuatan desa, kembali melihat kearifan-kearifan yang ada di desa, kembali membangkitkan kebersamaan di desa, itu satu strategi dari bawah yang saya rasa ke depan masih sangat efektif. Ya. Kita bisa melihat di beberapa pedesaan, di beberapa kampung, di beberapa lingkungan kita, ya, yang dulu katakanlah kalau lingkungan saya sudah nggak mengenal itu siskamling, itu nggak kenal ya, sudah digantikan oleh satpam, digantikan oleh orang-orang yang diupah. Ya. Sekarang tumbuh lagi gitu ya. Jadi ada kesadaran, ada optimisme ke depan gitu ya, yang ini strategi dari bawah, strategi dari level di desa, dan kalau perlu memang yang efektif adalah dimulai di bawah desa. Jadi tidak apa namanya, tidak menutup kemungkinan bahwa solidaritas itu masih bisa ditumbuhkan untuk ya, menjadi desa yang tangguh ke depan menuju pada keseimbangan baru yang ya harapan kita adalah keseimbangan yang memperkecil kesenjangan ya antara semua warga masyarakat, laki-laki, perempuan, kelas atas maupun kelas bawah ya. Dan mudah-mudahanlah situasi yang kita sebut dengan situasi normal yang baru itu segera terwujud secara berkeadilan dan berdaulat. Ya. Itu Mas Lovely yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Devi untuk